Di sini saya Novita Anggita Rahman dengan NIM 2023 akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Judul penelitian kami yaitu penerapan hierarchical clustering metode aglomeratif pada data penggunaan media sosial. Kemudian ada latar belakang. Nah, latar belakang dari penelitian kami, apa sih itu media sosial? Nah, media sosial itu adalah suatu korelasi sosial antara individu, nah, untuk menyebarkan ataupun bertukar informasi. Nah, dari perkembangan dunia teknologi yang sudah semakin inovatif pada era dunia ini sudah memberikan dampak yang eksklusif kepada rakyat, terutama khususnya bagi generasi muda. Nah, adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat itu, maka pastinya akan memberikan dampak positif maupun negatif. Nah, dampak negatif yang disebabkan bagi mahasiswa salah satunya yaitu kecanduan bermedia sosial. Dengan seiring dengan majunya perkembangan teknologi tersebut, data mining merupakan salah satu ilmu yang berkembang sangat pesat. Dikarenakan besarnya kebutuhan akan informasi dari sekumpul data yang berskala besar, ada metode aglomerative hierarchical clustering merupakan metode analisis cluster yang tujuan utamanya adalah untuk mengelompokkan objek itu sesuai karakteristiknya, dimulai dari asal objek individu sampai dengan objek-objek. Nah, dari objek-objek tersebut akan menyatu menjadi 3 klaster. Nah, berdasarkan permasalahan di atas, maka kelompok kami mengangkat judul penelitian penerapan hierarchical clustering metode aglomeratif pada data penggunaan media sosial. Oke, untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dari penelitian kami adalah bagaimana sih cara menerapkan hierarchical clustering menggunakan metode aglomeratif untuk mengklasterkan mahasiswa itu berdasarkan indikator tingkat penggunaan media sosial. Nah, ini nanti indikatornya ada indeks 1 sampai 5. Kemudian selanjutnya adalah tujuan masalah. Nah, tujuan dari penelitian kami yaitu membuat perhitungan dengan penerapan hierarchical clustering menggunakan metode aglomeratif, dimulai dari jumlah klaster, kemudian ditentukan, kemudian dikelompokkan objek ke dalam klaster secara bertahap sampai mencatu menjadi beberapa klaster pada data penggunaan media sosial. Nah, hasil dari pengklasteran tersebut, mahasiswa itu dapat ditentukan berdasarkan indikatornya tingkat penggunaan media sosialnya, yaitu untuk mengetahui tingkat kecanduannya mahasiswa tersebut dalam menggunakan media sosial. Kemudian selanjutnya adalah batasan masalah. Batasan dari penelitian kami ada 5, yaitu penelitian ini menggunakan data survei Medsource yang diunggah oleh Rizky Alif. Data ini diambil pada akhir tahun 2019 melalui survei yang dilakukan secara daring melalui Google Formulir dan terdiri dari 40 baris. Kemudian yang kedua adalah variabel yang digunakan pada penelitian ini ada 8 variabel. Yang pertama ada jenis kelamin, pekerjaan, kemudian sering, kemudian lupa waktu, kemudian tidak bisa kontrol diri, kemudian ada tidak sadar waktu, kemudian FOMO, dan terpikirkan. Kemudian yang ketiga adalah penerapan metode yang digunakan yaitu aglomeratif dalam penggunaan media sosial hanya terbatas untuk melakukan clustering terhadap variabel yang telah ditentukan ini, yang telah ditentukan di poin 2 ini. Kemudian poin yang keempat adalah media sosial yang kita teliti itu ada Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain. Kemudian yang terakhir, objek yang kami teliti itu hanya mahasiswa saja yang menggunakan media sosial seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah manfaat penelitian. Di manfaat penelitian kami ini ada manfaat bagi peneliti dan ada manfaat bagi mahasiswa. Kemudian kami bahas terlebih dahulu bagi peneliti. Yang pertama adalah menambah pemahaman tentang data mining menggunakan penerapan hierarchical clustering dalam metode aglomeratif beserta logikanya. Kemudian yang kedua adalah mengetahui tahapan detail menggunakan penerapan hierarchical clustering dalam metode aglomeratif. Kemudian manfaat bagi mahasiswa yang pertama adalah mengetahui tingkat kecanduan mahasiswa dalam penggunaan media sosial. Kemudian yang kedua ada mengetahui pengaruh dari adanya kecanduan dalam bermedia sosial. Saya Himawan Iza Pradana dengan NIM 2024 1010 2014 akan menjelaskan bab 2, yaitu mengenai tinjauan pustaka. Bab 1, penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Henry Februarianti, Jati Sasongko Wibowo, Budi Santoso, dan Muji Syukur pada tahun 2021 yang berjudul Analisis Kecenderungan Informasi Menggunakan Prosedur Pembacaan Hierarchical Aglomerative Clustering. Yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Andrea Triandani, Sri Wahyuningsih, dan Nanda Arista Rizky pada tahun 2019 yang berjudul Penerapan Hierarchical Clustering Metode Aglomeratif pada Data Runtun Waktu. Ketiga, ada penelitian yang dilakukan oleh Intan Widya Rahayu, Imelda Astastina SSIMT, dan Anissa Hirdani STMT pada tahun 2018 yang berjudul Analisis dan Implementasi Algoritma Aglomeratif Hierarchical Clustering untuk Deteksi Komunitas di Media Umum Facebook. Selanjutnya, bab 2 yaitu landasan teori. Pengertian data mining. Apa sih data mining?
Data mining merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi pola yang memiliki potensi serta berguna untuk mengolah dataset yang akbar. Nah, pengertian tersebut dirujuk dari Witten and Frank pada tahun 2011. Selanjutnya ada tahapan data mining. Tahapan data mining diantaranya yang pertama adalah pembersihan data atau data cleaning, yang bertujuan untuk membuang data yang tidak konsisten dan noise. Dan selanjutnya ada integrasi data, yaitu menggabungkan data dari beberapa sumber. Selanjutnya ada seleksi data. Data dari sekumpulan data yang didapat itu perlu diseleksi. Nah, dari hasil seleksi digunakan untuk proses data mining. Selanjutnya ada transformasi data, di mana data diubah menjadi bentuk yang sesuai untuk dilakukan mining. Selanjutnya ada proses mining, yaitu proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Selanjutnya ada evaluasi pola, yaitu proses interpretasi pola menjadi pengetahuan yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan nantinya. Selanjutnya ada presentasi pengetahuan, yaitu dengan teknik visualisasi. Selanjutnya ada fungsi data mining. Nah, data mining itu mempunyai 5 fungsi. Antaranya pertama ada klasifikasi. Classification merupakan suatu proses untuk menemukan model atau fungsi untuk menggambarkan kelas atau konsep dari suatu data. Selanjutnya ada clustering, yang merupakan sebuah proses pembagian atau pengelompokan sebuah populasi ke dalam subgrup atau gugus yang lebih kecil dan lebih homogen. Selanjutnya ada asosiasi, yaitu untuk mengungkap aturan mengukur hubungan antar dua atau lebih atribut yang muncul dalam suatu waktu. Selanjutnya ada sequencing, yaitu proses identifikasi tiap hubungan yang berbeda pada suatu waktu tertentu. Selanjutnya ada forecasting, untuk memperkirakan nilai pada masa yang akan datang berdasarkan pola-pola dengan sekumpulan data yang besar. Itu fungsi data mining. Nah, selanjutnya ada clustering. Nah, jadi dalam mengerjakan tugas akhir ini kami menggunakan clustering yang sudah saya jelaskan tadi pengertiannya. Clustering itu merupakan sebuah proses pembagian atau pengelompokan sebuah populasi ke dalam subgrup atau gugus yang lebih kecil dan lebih homogen. Selanjutnya ada hierarchical clustering. Hierarchical clustering itu merupakan metode pengelompokan data yang mana hasil pengelompokannya itu direpresentasikan pada bentuk pohon atau hierarki, ya, bisa dianggap histogram. Lalu langkah melakukan hierarchical clustering itu yang pertama yaitu mengidentifikasi item dengan jarak terdekat. Selanjutnya itu menggabungkan item itu ke dalam satu cluster, lalu menghitung jarak antar cluster, dan yang terakhir itu mengulangi terus dari awal sampai terhubung. Lalu selanjutnya ada AHC atau algoritma aggregatif hierarchical clustering. Ada 2 metode yang tidak jarang digunakan dalam proses clustering, diantaranya itu ada aggregatif hierarchical clustering atau HC serta divisive hierarchical clustering. Nah, yang akan kami gunakan nanti adalah aggregatif clustering ini yang berasal n cluster menjadi satu kesatuan cluster, di mana n adalah jumlah data. Itu yang akan kami gunakan. Namun untuk sekedar informasi, sedangkan divisive hierarchical clustering itu melakukan proses clustering dari satu cluster menjadi n cluster. Itu dirujuk dari Everett, Landau, dan tahun 2011. Metode hierarchical clustering yang digunakan berdasarkan dari cara perhitungan tingkat kemiripannya. Itu ada 4, ada single linkage, ada complete linkage, average linkage, dan average group linkage. Nah, untuk pengertiannya masing-masing akan dijelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya ada tahapan di dalam algoritma aggregatif hierarchical clustering atau HC sebagai berikut. Pertama itu menghitung matrik jarak antar dokumen. Selanjutnya melakukan penggabungan 2 cluster paling dekat dengan berdasarkan pada parameter kedekatan yang telah ditentukan. Yang ketiga, memperbarui matrik jarak antar dokumen yang akan digunakan untuk merepresentasikan jarak antar cluster yang baru dan cluster yang masih ada. Terakhir, mengulangi proses kedua dan proses ketiga sehingga hanya akan mendapat satu cluster yang tersisa. Jadi awalnya ada banyak, itu nanti akan semakin lama itu untuk mengulangi proses kedua dan ketiga itu ketika mengulangi proses yang kedua dan ketiga itu nanti di akhirnya akan semakin mengerucut. Selanjutnya ada metode hierarchical clustering yang tadi itu ada single linkage. Single linkage itu menggunakan prinsip jarak minimum, jadi mencari jarak paling minimum lalu menggabungkan objek-objek yang saling berdekatan. Selanjutnya adalah average linkage. Nah, metode ini yang kami gunakan dalam mengerjakan tugas akhir kami. Bedanya dengan single linkage, nah, kalau single linkage kan dicari jarak terdekat. Nah, kalau average linkage itu cara pengukurannya tuh dari jarak rata-rata antara tiap pasangan objek yang mungkin. Selanjutnya dicari nilai minimum dan digabungkan objek-objeknya yang saling berdekatan. Tentunya ada hierarchical clustering. Hierarchical clustering itu dapat digambarkan melalui diagram. Diagram yang sudah saya jelaskan tadi seperti pohon yang dibuat dengan cara similarity metric, berisi tingkat kemiripan antar data yang dikelompokkan. Itu bisa dihitung dengan Euclidean distance dan Manhattan distance. Selanjutnya hasil dari hierarchical clustering. Coefficient Silhouette atau Silhouette Index merupakan metode untuk mengukur validasi baik sebuah data, cluster tunggal atau keseluruhan cluster. Nilai koefisien Silhouette data ke-1 itu berdasarkan 2 komponen yaitu AI dan BI.
Sedangkan komponen AI itu merupakan jarak dari data ke satu terhadap semua data dengan dalam klaster yang sama, sedangkan komponen BI merupakan rata-rata jarak data ke satu terhadap semua data dari klaster lain. Nah, berikut adalah rumus untuk menghitung komponen AI. Selanjutnya, saya Nadia Valentina Febrianti, NIM 202410102017. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang metodologi penelitian. Di 3.1 ada jenis penelitian. Jenis metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kuantitatif. Menurut ahli Sugiono tahun 2017, metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan di filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti di populasi atau sampel eksklusif. Pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, analisis datanya bersifat kuantitatif atau statistik, menggunakan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Nah, metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dikarenakan pada data penggunaan media sosial ini memakai penelitian survei. Peneliti menanyakan ke beberapa orang atau responden tentang pendapat suatu objek serta sikap yang dilakukan sehari-hari saat bermedia sosial. Data yang akan diolah nantinya merupakan data rasio serta untuk mengetahui besarnya efek antar variabel yang diteliti. Di 3.2 ada objek penelitian, di mana objek yang menjadi sasaran penelitian kami adalah mahasiswa pengguna media sosial. Kemudian di 3.3 ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan secara daring dan berkelompok karena adanya pandemi dan perkuliahan secara online. Waktu penelitian kami dimulai pada bulan November 2021. Kemudian di 3.4 metode pengumpulan datanya, kami mencari berbagai referensi dari jurnal, skripsi, dan artikel yang berasal dari internet. Untuk data penelitian kami, yaitu menggunakan dataset dari hasil survei media sosial di tahun 2019. Selanjutnya, untuk tahapan penelitian atau alur penelitiannya, yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua analisis masalah, yang ketiga identifikasi masalah, yang keempat perumusan masalah, yang kelima implementasi data mining, dan yang terakhir adalah analisis hasil dan kesimpulan. Selanjutnya di 3.6 ada hasil implementasi, di mana tabel-tabel ini merupakan tabel atribut dan juga keterangannya. Di atribut 1 ini ada jenis kelamin, keterangannya adalah berkaitan dengan jenis kelamin masyarakat pengguna media sosial ini yang meliputi laki-laki dan perempuan. Atribut yang kedua ada pekerjaan, yaitu tentang masyarakat pengguna media sosial yang telah atau yang di dalam dataset meliputi pelajar atau mahasiswa dan juga ibu rumah tangga. Selanjutnya ada atribut sering, yang mana di sini menjelaskan bahwa aplikasi apa yang sering digunakan responden dalam menghabiskan waktunya. Nah, dari pertanyaan tersebut nantinya responden diwajibkan memilih salah satu dari beberapa opsi aplikasi, antara lain ada Instagram, WhatsApp, Line, Twitter, dan Facebook. Selanjutnya di atribut keempat ada lupa waktu, yaitu menjelaskan bahwa aplikasi apa yang membuat lupa waktu menurut responden. Untuk jawabannya yaitu memilih aplikasi. Nah, selanjutnya di atribut 5 ada tidak bisa kontrol diri. Nah, untuk atribut 5 sampai 8 ini nantinya jawabannya menggunakan indeks yang telah ditentukan, yaitu meliputi indeks 1 artinya tidak pernah, indeks 2 artinya jarang, indeks 3 artinya kadang, indeks 4 artinya sering, dan indeks 5 artinya selalu. Untuk tidak bisa kontrol ini kaitannya atau menjelaskan tentang seberapa tingkat tidak bisa mengontrol diri responden dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya, atribut yang keenam ada tidak sadar waktu. Ini menjelaskan tentang seberapa tingkat rasa tidak sadar waktu responden dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya, atribut yang ketujuh ada FOMO atau Fear of Missing Out, di mana menjelaskan tentang seberapa tingkat rasa takut responden ketika tidak bisa mengakses media sosial. Dan yang terakhir adalah atribut terpikirkan. Nah, menjelaskan tentang seberapa tingkat terpikirkan responden dalam menggunakan media sosial ketika sedang melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya ada 3.7 yaitu tentang analisis datanya. Nah, ini merupakan langkah-langkah untuk mengolah datanya menjadi clustering. Untuk yang pertama yaitu menggunakan data selection, di mana data selection ini digunakan data survei media sosial dari respondennya mahasiswa. Dari yang sebelumnya 8 atribut itu kemudian menjadi 4 atribut saja yang akan digunakan, yaitu ada yang pertama tidak bisa kontrol diri, yang kedua tidak sadar waktu, yang ketiga FOMO atau Fear of Missing Out, yang keempat terpikirkan. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu data pre-processing, di mana pre-processing ini akan dilakukan beberapa langkah untuk membuat dataset yang bersih sebagai akibatnya dapat digunakan pada tahap berikutnya. Nah, di dalam data pre-processing ini yaitu membersihkan data. Nah, digunakan untuk menyortir data yang bisa dipergunakan untuk proses clustering. Jadi di tabel 1 ini adalah hasil preprocessingnya, yaitu merupakan tabel di mana
tabel-tabel ini adalah atribut yang akan digunakan, yang sudah dibersihkan atribut yang tidak diperlukan dari dataset aslinya. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu penerapan metode aglomeratif hierarchical clustering menggunakan 20 sampel data. Yang pertama itu penghitungan matrik kedekatan dengan Manhattan distance. Nah, dari data sampel hasil pre-processing yang tadi, lalu dihitung jarak kedekatannya dari kode P1 sampai P20. Contoh, di sini saya menggunakan perhitungan matrik kedekatan jarak P1 dengan P1. Nah, contohnya di sini rumusnya adalah demand sama dengan 5 dikurangi 5 ditambah 5 dikurangi 5 ditambah 5 dikurangi 5 ditambah 5 dikurangi 5. Dimutlakkan hasilnya adalah 0. Nah, jadi untuk penghitungan jaraknya ini akan dihitung dari P1 dengan P2 hingga seterusnya sampai P20 hingga P20. Dan selanjutnya sama untuk jarak antar datanya. Setelah seluruh data P1 hingga P20-nya dihitung, lalu jarak kedekatannya itu tadi atau hasilnya itu tadi dimasukkan ke dalam tabel 2 atau matrik diagonal ini. Nah, di dalam matrik diagonal ini kemudian dihitung average linkage-nya menggunakan rumus, yaitu rumusnya adalah min demand sama dengan min D 2,9 sama dengan 0. Nah, hasil ini dapat dilihat dari matrik diagonalnya ini tadi. Jadi di dalam matrik diagonalnya kita cari jarak terdekatnya. Di sini ada angka 0 dan di sini juga angka 0 yang sama, yaitu angka 0 ini terdapat pada indeks 2,9 atau 9,2. Nah, itu merupakan jarak antar data yang terkecil menggunakan rumus 3 atau rumus Manhattan distance tadi. Lalu pasangan 2 dan 9 tadi digabungkan dan selanjutnya dihitung menggunakan data-data yang lainnya selain data 2 dan 9. Contoh ini digabungkan atau dihitung menggunakan data 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 menggunakan rumus 6. Nah, setelah itu dimasukkan lagi menggunakan rumus 6 yaitu average linkage atau mencari rata-ratanya. Contohnya ini ada di indeks 2,9 dihubungkan dengan indeks 1. Nah, jadi average D2,1, D9,1 sama dengan 7 ditambah 7 sama dibagi 2 sama dengan 7. Nah, lalu dicari semuanya sampai data D2,9 dan dengan 20. Nah, lalu hasilnya tadi dimasukkan ke dalam indeks 0. Nah, di sini hasilnya akan sama dengan hasil yang dihitung tadi, yaitu ada 7, 1, 3, 1, 4, 4 dan seterusnya. Kemudian yang menurun juga sama 7, 3, 1 dan seterusnya. Nah, untuk matrik kedekatan ini rumusnya tetap sama sampai matrik jarak ke 10. Nah, langsung saja ke matrik jarak ke 10. Nah, untuk matrik jarak ke 10 atau hasilnya yaitu setelah terbentuk matrik diagonal yang terakhir ditemukan pasangan atau kelompok data seperti tabel ke-12. Nah, jadi matrik jarak ke 10 ini memuat data ke-19 menggunakan rumus 3. Di mana di matrik jarak ke 10 ini sudah ditentukan hasilnya. Di sini ada data 2 dengan 9, lalu ada data 4 dengan 13, lalu ada data 5 dengan 12, lalu ada data 7 dengan 15, lalu data 10 dengan 11, data 8 dengan 20, data 14 dengan 18, lalu ada data 8 dengan 18 dengan 6, lalu ada 16 dengan 3, lalu ada data 17 dengan 1, dan yang terakhir adalah data 19. Nah, di sini data yang ke-19 itu hasilnya adalah 10,39. Nah, jadi pasangan data keseluruhan atau data 20 data tadi dikelompokkan dengan jarak yang terdekatnya adalah 10,39. Lalu di sini setelah itu di hasil penghitungan rata-rata atau average-nya dihitung menggunakan indeks 0. Contoh di nomor 1 ini ada D, indeks 0 dengan indeks 2, yaitu kita average-kan atau kita cari rata-ratanya yang hasilnya 0. Sampai dengan data ke-20. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam grafik dendrogramnya. Nah, di sini di bagian sumbu X ada klaster 1, klaster 2, klaster 3. Di mana di sini sudah ada
rata-ratanya menggunakan rumus rata-rata atau average, dan ditemukan hasilnya atau rata-rata keseluruhannya adalah 3,18. Setelah itu dimasukkan ke dalam tabel hasil clustering, di mana cluster 1 itu jumlahnya ada 6 anggota, yaitu anggotanya ada 2, 5, 9, 12, 14, 18, dengan minimal angkanya adalah 0, maksimal angkanya 1,07, average atau rata-ratanya adalah 0,52. Setelah itu cluster kedua jumlahnya ada 12, untuk anggota clusternya ada 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20, dengan minimal angkanya 1,28, maksimal angkanya 3,17, average atau rata-ratanya adalah 2,05. Yang terakhir adalah cluster ketiga, dengan jumlah anggotanya 2, anggota clusternya ada data 1 dan 19, dengan angka minimalnya adalah 10,39, maksimalnya 10,79, dengan average atau rata-ratanya 10,59. Nah, kemudian kita ketahui bahwa hasil dan kesimpulannya adalah di cluster 1 dilihat dari nilai average atau rata-ratanya yang 0,52, yang merupakan nilai yang paling kecil dibandingkan dari data cluster 2 dan cluster 3, maka dapat disimpulkan bahwa cluster 1 ini memiliki jumlah anggota 6 dan merupakan kelompok orang yang memiliki kecenderungan bermedia sosial yang rendah. Setelah itu di cluster 2 ini dilihat dari nilai rata-ratanya adalah 2,05 yang merupakan nilai sedang jika dibandingkan dari data cluster 1 dan cluster 3, maka disimpulkan bahwa pada cluster 2 ini merupakan kelompok orang yang memiliki kecenderungan bermedia sosial yang sedang. Lalu di cluster 3 dilihat dari nilai average atau rata-ratanya 10,59 yang merupakan nilai yang paling besar, maka dapat disimpulkan bahwa di cluster 3 ini merupakan kelompok orang yang memiliki kecenderungan bermedia sosial yang tinggi.